Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Hadi Sumarto beserta dengan teman saya. Yang pertama ada Mutiasani Hilmatun Nafis, dan yang kedua ada Afri Isma Pakamundi. Hari ini kita akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan sosiolinguistik. Oke, kita akan bahas bersama-sama. Apa itu sosiolinguistik? Sosiolinguistik itu adalah cabang linguistik yang memandang dari kedudukan bahasa di dalam masyarakat. Karena dalam bermasyarakat itu manusia tidak lagi sebagai individualisme, tetapi sebagai masyarakat sosial atau makhluk sosial. Hal ini disampaikan oleh Abdurrahman tahun 2018. Oleh karena itu, kita semua yang dilakukan oleh masyarakat dalam bertutur kata akan dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi masyarakat tersebut. Anggota dan kelompok masyarakat dapat hidup berdampingan bersama karena terdapat perangkat hukum dan adat kebiasaan yang mengatur aktivitas dan tindak laku manusia dalam bermasyarakat, termasuk tutur kata dalam berbahasa. Nah, berarti sosiolinguistik ini tidak terlepas dari bahasa masyarakat, bahasa dalam masyarakat. Karena tadi disampaikan bahwasanya sosiolinguistik ini manusia tidak sebagai individualisme, tetapi sebagai konteks luasnya masyarakat, bahasa dalam masyarakat tersebut. Nah, kita akan membahas secara rinci. Teman-teman, menurut Ferdinand de Saussure itu menjelaskan perbedaan antara language, langue, dan parole. Hal tersebut disampaikan oleh Ihsanuddin tahun 2011. Istilah tersebut berasal dari Perancis, sehingga dalam bahasa Indonesia penjelasan tersebut itu dipadankan dengan istilah bahasa. Padahal ketiganya memiliki arti yang sangat berbeda, walaupun pengertiannya sama, yakni bahasa. Nah, arti dari langue dan parole tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Afri Isma Pakamundi. Saya akan menjelaskan materi dari slide 5 sampai dengan 8. Nah, langgak bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang dipergunakan sebagai alat berkomunikasi atau berinteraksi secara verbal, kata-kata di antara sesamanya. Lalu yang kedua ada langue, yaitu dipergunakan oleh beberapa kelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dengan sesamanya. Yang ketiga ada parole. Parol bersifat konkret, karena parol merupakan pelaksanaan dari langu dalam bentuk tuturan yang digunakan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Parol dapat diartikan dengan kata ujaran. Selanjutnya, verbal repertoire. Nah, apa itu verbal repertoire? Verbal repertoire ialah segala bahasa beserta ragam bahasa yang dikuasai oleh seorang penutur. Nah, verbal repertoire ini terdiri atas dua, yaitu personal dan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang personal terlebih dahulu, mengacu pada alat verbal yang dikuasai seorang penutur, termasuk kemampuan memilih norma sosial bahasa sesuai situasi dan fungsinya. Lalu yang kedua adalah sosial, mengacu terhadap keseluruhan alat verbal yang berada di masyarakat, beserta dengan norma untuk memilih variasi yang sesuai dengan konteks sosialnya. Masyarakat tutur. Masyarakat tutur adalah sekelompok orang atau individu yang memiliki kesamaan atau menggunakan sistem bahasa yang sama berdasarkan norma bahasa yang sama. Istilah masyarakat tutur disebut masyarakat bahasa. Kalau suatu masyarakat memiliki verbal repertoire yang sebagian besar sama,
serta mereka memiliki penilaian yang sama terhadap norma pemakaian bahasa yang digunakan di dalam masyarakat tersebut, maka dapat diartikan bahwa masyarakat tersebut adalah sebuah masyarakat tutur atau masyarakat bahasa. Jadi, dapat disimpulkan anggota seseorang yang mempergunakan bahasa yang sama, melainkan anggota orang yang memiliki norma yang sama. Komunikasi masyarakat tutur atau masyarakat bahasa dalam menyampaikan informasi dapat berupa pikiran, gagasan, dan maksud. Dalam setiap proses komunikasi berbahasa, terjadilah apa yang disebut peristiwa tutur. Peristiwa tutur ialah terjadinya komunikasi linguistik dalam suatu bentuk ujaran yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan suatu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, serta situasi tertentu. Peristiwa tutur merupakan sebuah ciri bersifat sosial dan dapat dinyatakan sebagai rangkaian dari tindak tutur. Tindak tutur merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar dari pembicara diketahui pendengar atau lawan tutur. Untuk mengartikan pemahaman dalam komunikasi, perlu diketahui hubungan antara bahasa dan konteksnya. Dalam hal ini, artinya untuk memahami makna yang dimaksudkan oleh penutur, tidak hanya dengan mengetahui makna yang dimaksud, tetapi dituntut untuk mengambil pengetahuan serta kesimpulan tentang apa yang dikatakan berdasarkan pemakaian konteks yang ada. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.